Kembali lagi bersama saya dalam acara Mas Dio, sambang-sambung. Ngopi bareng Mas Tura Wahya. Jadi konsep membuat keris itu ada orang-orang dulu itu menyimpan yang namanya memayu hayuning bawono. Bahan keris itu kan ada unsur bumi dan unsur langit. Nah, ada ajaran yaitu tadi ibu bumi bobo angkoso. Ya, ini Mas Tura, pelaku keris di Tulungagung, yang mana dia ini hobi antikan, utamanya keris yang dulunya akik ya Mas ya? Ya, Itu gimana kok bisa menggeluti dunia antikan, terutama awalnya akik itu ceritanya dulu gimana Mas? ya bermula dari masih sekolah Mas. Jadi dulu dari yang kakung itu kalau senggang di rumah setelah pensiun itu kan hobinya apa itu merawat batu akik. Oh, yang kakung ya? Iya, yang kakung itu hobinya merawat batu akik, dipegang. Nah, di waktu itu saya tanya, kok bagus. Mulai dari situ Mas saya suka. Pertama juga suka-suka dulu. Setelah suka-suka, ya dulu tuh uang tabungan saya belikan di pedagang-pedagang. Setelah itu pernah saya punya beberapa dan waktu itu saya jual. Alhamdulillah waktu itu untung. Dari situ jadi berkelanjutan ke bisnis. Oh, ke bisnis malah. Iya, malah waktu itu marah kan batu akik kan waktu itu. Ya sebelumnya. Oh, malah sebelumnya. Sebelumnya. Luar biasa teman-teman, ini Mas Tura ini muda ya, jauh di bawah saya usianya, tapi dia jiwanya jiwa tua lah, suka antikan. Nah, itu berawal dari yang kakung ya. Ya. Nah, itu Mas Tura pernah nggak diceritain yang kakung tentang bumbon-bumbon mistis atau apa ya, semacam kleniknya dari batu akik itu tadi? Atau tuah itu pernah diceritain nggak sih? Kalau tuah nggak pernah kalau dari kakung, karena dulu tuh lah kayak keris kayak batu ya, cuman ini ada asmanya gini-gini, cuman tidak mendetail. Cuman dulu aku dari SD kelas 6 Mas, ya belajarlah olah rasa dalam segi spiritual ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya? 6 kelas 6 SD dulu bermulanya. Mulai dari kelas ya, 6 SD. 6 SD. Berarti mulai kenal akik itu kelas berapa? SMP kalau itu Mas. Oh, SMP. Ya, cuman kalau olah spiritualnya belajarnya kelas 6 SD mulai. Oh, kelas 6 SD. Lah, ini kan Mas Tura lebih menggeluti keris. Ya. Dimana keris saat ini lagi hit-hitnya, apalagi ada fenomena itu pesulap merah, teman-teman. Pesulap merah bersama dengan Gus Samsudin yang kontroversial itu. Nah, menyikapi viralnya tentang dunia keris ini melalui Gus Samsudin itu yang kontroversial, itu gimana Mas Tura? Menurut sampean? Ya, sebenarnya itu juga bagus Mas. Saya juga respect sama siapa itu? Pesulap merah. Marcel kan? Ya, dia juga punya keberanian untuk mengungkap kebenaran, terutama dalam segi praktek. Ya sebenarnya bukan dukun sih, oknum, lebih ke oknum Mas. Ya karena
karena dukun tuh nggak selalu dipandang orang negatif. Betul. Nah, rata-rata di Wikipedia pun dukun tuh selalu yang negatif. Padahal dukun tuh juga banyak. Dukun ada dukun bayi, ada dukun tabib, dan dukun itu terutama tuh kan apa ya, nama orang-orang spiritual. Ya, ya. Nah, dan itu Orang-orang yang linuweh lah, orang Ah, pinter. betul, benar. Dan itu sebenarnya ya oknum. Mungkin bahasanya lebih ke oknum dukun atau oknum agama apa-apa. Tapi kan gini teman-teman, di stigma di masyarakat, kalau kita melihat dukun itu selalu diidentikan dengan klenik, lalu diidentikan lagi mungkin ilmu hitam mungkin ya Mas. Ya, itu sebenarnya gimana sih tentang black magic atau dunia hitam? Menurut Mas Tura percaya nggak sih Mas kayak gitu? Ilmu hitam, ilmu putih itu Mas maksudnya. Ya, Saya setuju sama Marcel karena ilmu itu tidak ada. Ilmu hitam, ilmu putih itu kan cuman gimana Mas ya? Kalau ilmu itu kalau diterapkan baik, ya itu ilmu putih biasanya gitu. Kalau lebih ke negatif itu hitam. Sebenarnya bukan terus ilmu putih itu selalu pakai mantra agamawis, kalau ilmu hitam pakai mantra kejawen lah, bukan, itu nggak ada, sama saja. berarti kan kalau ilmu hitam, ilmu putih itu cuman istilah ya. Istilah. Sebenarnya dikembalikan ke orangnya sendiri. Iya. Dalam arti kita mengenal di masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa, itu ilmu-ilmu kejawen yang merupakan apa ya, peninggalan leluhur kita. Sebenarnya itu kan budi pekerti yang luhur, Ya, itu termasuk ajaran peninggalan ajaran yang luhur. bagus. Tetapi karena fenomena itu tadi disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti Ya itu. betul, oknum lah. Nah, kalau Mas Tura ini sebagai generasi muda, sangat muda sekali untuk menggeluti dunia seperti ini. Itu gimana menyesuaikan dengan orang-orang sepuh itu gimana? Ya gimana ya, sebenarnya ya harus punya dasar dulu Mas. Untuk menyesuaikan ke orang sepuh ya juga kita sering sharing, ngangsu kawruh bareng, tukar pendapat bareng. Jadi gini Mas ya, tua itu kan tidak dilihat dari umur, lebih ke wawasan mungkin kedewasaan. ya kawruhnya dan lain-lain, kedewasaannya. Jadi Terus ya ada sosok Mas, sosok apa ya, yang membuat Mas Tura bisa mantep di dunia ini, atau pengalaman mungkin, pengalaman sebelumnya, pengalaman spiritual mungkin, atau pengalaman hidup yang membuat Mas Tura fokus di apa ya, hobi, bukan fokus sih, hobi di dunia kejawen atau perantikan seperti itu. ya dari segi Mas, mahakarya, lebih ke mahakarya. Kita melihat semisal barang antiknya itu keris, itu mahakarya yang sangat luar biasa. Dan itu teknologi zaman dulu, kita maju ya teknologinya zaman dulu itu Mas. Bisa memahami metalurgi. Ya, bisa itu ya, menggabungkan antara batu di Ya, tempat logam, logam seperti itu. batu meteor. Nah itu sangat luar biasa, dan UNESCO pun sudah mengakuinya di sejak tahun 2005 sebagai warisan budaya tak benda. Ini tak benda Mas, jadi bukan bendanya yang diakui di UNESCO, itu tuh tak bendanya, yaitu filosofinya. Oh, Nah, filosofi juga dari segi arti makna. ya. Keris ini kan sebenarnya kan budaya Pasemon. Budaya Pasemon itu budaya yang tersamarkan istilahnya. Maksudnya yang tersamarkan gimana Mas? Ya, keris ini kan mengajarkan kita sangkan paraning dumati, sangkan paraning pambuti, yang terakhir manunggal kaulolan Gusti, antara kita dengan Tuhannya. Seperti itu. Berarti makna filosofis dari ilmu Jawa ini sungguh sangat luhur dan mendalam. Iya. Cuman tergantung kita memaknai ilmu itu tadi. Ya, betul. Kembali lagi ke fenomena Gus Samsudin, teman-teman. Jadi kita tahu beberapa oknum, kita bilang oknum ya, bukan seseorang. Oknum itu memanfaatkan hal-hal yang baik itu untuk kepentingan-kepentingan sesaat, terutama yang kebanyakan adalah kepentingan materi atau uang. Betul. Nah, bagaimana Mas Tura melihat fenomena itu, bagaimana cara mengatasinya? Sebagai Mas Tura itu generasi muda yang harusnya bisa mencegah untuk hal-hal yang ke depan itu terjadi lagi.
kita nggak tahu mungkin yang di expose ya, di expose Ya. itu Gus Samsudin. Seperti itu. Itu gimana caranya menurut Mas Tura? Sebenarnya ya nggak cuman Gus Samsudin, masih banyak lagi. Bahkan oknum-oknum seperti itu tuh hampir 75% sampai 80%. Gitu ya, Mas ya? Iya. Dan itu ya apa tuh? Jadi image-nya orang-orang awam tuh jadi negatif. Ya tergantung kita apa itu namanya sebagai generasi penerus yang kalau muda bisa mengedukasi masyarakat awam soal mungkin ya keris, mungkin dukun, seperti itu Mas. Kita sering mungkin mengadakan acara atau gimana sarasean atau apa supaya masyarakat itu tahu dan ajaran leluhur kita nggak punah. Mas Tura dari pengalaman Batu Ake, Ya. lalu proses untuk mengenal keris. Lah, itu Mas Tura belajar secara teoritis atau ya cuman pengalaman di lapangan ketemu orang atau misalkan sarasean itu tadi itu gimana? Sharing pengalaman atau gimana Jadi, prosesnya? Prosesnya tuh berawal dari saya kan sebenarnya barang antik sama keris itu kan lebih ke kalau barang antik batu permata atau batu akik sama barang antik itu lebih ke batu permata dulu Mas. Batu akik dulu suka, lalu kan juga background saya kan juga dulu pernah belajar olah rasa seperti itu, dan saya lihat orang-orang tuh pernah. Jadi keris itu dulu identik, yang saya tahu itu identik dengan hal klenik dulu itu. Tetapi setelah terjun ke dunia keris akhirnya tahu. Akhirnya saya ingin apa tuh sebenarnya, kok cuma itu tok, mungkin ada sisi lain yang perlu dipelajari, dan ternyata itu sebuah mahakarya yang luar biasa dan apa itu bisa diilmiahkan gitu loh. Nggak klenik, waduh, yang lain. Iya, Ya, jadi itu tertarik. cuman bumbu sebenarnya. Iya. Kalau menurut saya budi pekerti luhur atau hal-hal yang misalkan tatanan Jawa kita harus selamatan, itu kan sebenarnya filosofisnya kita bisa berbagi dengan sesama, terutama itu. Kedua, contoh kecil di sini ada dupa ya Mas ya. Ya. Nah, dupa itu waktu kecil saya itu banyak orang waktu itu saya mendengar itu dupa itu diidentikan dengan klenik atau misalkan ritual dan sebagainya. Padahal hal simpelnya gini, dupa itu bau wangi ya, bau wangi di mana bau wangi ini juga mempengaruhi psikologi seseorang untuk menjadi tenang kan seperti itu. Bahkan saya dulu pernah di Arab itu ada semacam dupa juga teman-teman. Buhur namanya. Buhur ya. Buhur. Nah, itu kan juga esensinya sebenarnya bau-bauan wangi-wangian. Iya. Tetapi karena sebagian orang menganggap itu klenik atau istilahnya digoreng untuk ke arah klenik, akhirnya persepsinya orang semua melihat dupa itu syirik, apa seperti itu. Itu gimana menurut Mas Tura? Nah, jadi gini Mas, leluhur kita itu terutama orang Jawa itu bisa doa itu bisa lantaran dari beberapa ya, kayak sesaji itu kan lambang suatu doa Mas, ya kayak dupa itu kan bentuknya kalau ada mantra kukusing dupa dumugi angkasa, kukus itu kan apinya dupa yang menuju ke atas, dumugi angkasa kang anggondo harum itu bau yang harum. Ya katanya Tuhan suka yang harum-harum kan gitu. Anggondo harum pinangka talining rasa kita dan Tuhan manembah dumateng Gusti Allah lah Islamnya, mungkin Gusti Sang Hyang Widiyawasa, Gusti Sejati. Luar biasa diweder ini sama Mas Tura ini saya. Dari ilmu itu Mas Tura, dari filosofi semua itu, hal prinsip apa yang sampai saat ini dipegang oleh Mas Tura? Yang gimana Mas? Tentang apa ilmu kejawen itu? Ya. Hal-hal apa yang sampai saat ini dipegang Mas Tura? Prinsip apa? Prinsip Jawa apa yang saat ini menjadi moto untuk yang Mas Tura pegang? Ya banyak Mas, ya terutama ya memayu hayuning bawono seperti itu. Kita gimana ya
mengindahkan alam ini, menjaga dan merawat alam ini. Iya. Seperti itu. Terus juga apa semangat spiritnya Mamayu Hayuning Bawono itu kan istilahnya kita merangkul, Iya. merangkul semua elemen di alam ini dalam arti tidak hanya kepada manusia, tetapi juga Alam semesta juga, lah, makhluk-makhluk kita makhluk-makhluk lain. Nah, filosofi keris ini sendiri kan macam-macam mas jenisnya. Ya. Yang Mas Tura paling favorit kan jenis apa? Ada nggak? Waduh, kalau favorit ya yang bagus. Yang bagus yang gimana? Soalnya kan bagi orang awam keris itu Ya. abstrak kan, maksudnya tidak ada nilai pasti karena itu adalah nilai seni. Nah Ya. itu ada nggak favorit kerisnya Mas Tura? Istilahnya keris pamungkas gitu ada nggak? Kalau keris? Ya ada mas. Seperti tinggalan kakek dan ada juga masterpiece-nya saya yang Masterpiece. selain saya menghargai ada seperti itu. Jenisnya sementara ini tombak. Tombak ya, bukan Iya, keris ya? Ya sama. Ya ada keris satu. Itu apa kelebihannya Mas Tura? Kok bisa masterpiece-nya Mas Tura? Karena kan di sini aku lihat banyak tombak, banyak keris. Ya. Nah itu salah satu keunikan itu apa? Ya dari segi langka mas. Langka ya? Ya jarang ditemui yang asli seperti Iya, itu. iya. Yang asli kan? Ya yang asli ya jarang ditemui dan materialnya bagus, garapnya juga bagus. Emang Seperti itu. memang beda mas dari sisi material atau gimana gitu? Ya Kok bisa sampai langka? ya beda mas. Jadi pembuatan keris itu kan ya materialnya dalam segi apa besi yang terpilih dan seni tempanya yang sampai warnanya besinya itu ke biru-biru ke hijau-hijauan. Bahkan ada yang itu ya, yang disebut kinatah emas. Ya. Betul ya? Ya. Kinatah emas itu maksudnya itu emas asli yang ditata dengan bahan keris seperti itu. Ya, jadi kinatah itu kan ya ada beberapa mas kalau kinatah. Ya di apa itu namanya di bilahnya keris itu ada keruingannya, ada timbulnya dan lalu dikasih emas. Kalau dulu ada sejarah katanya kinatah emas itu terutama di Gajah Singo. Itu waktu dulu seorang mungkin senopati apa-apa gitu, dia dikasih tugas dengan rajanya atau dia pulang membawa prestasi. Oh iya. Nah, dan dihadiahkan dengan kinatah tersebut, dipasanglah kinatah tersebut namanya Gajah Singo. Hitam. Jadi kinatah itu susulan sebenarnya, Mas. Nah itu kinatah itu berlaku untuk keris atau tombak? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Iya, Padahal bahkan- tombak kan itu apa ya? Agemanya prajurit kan. Masa prajurit ada yang sampai berjasa seperti itu? Ya enggak juga, Mas. Dan tombak itu ya enggak juga untuk semuanya untuk perang. Oh. Enggak juga. Iya iya iya. Ya, seperti- Berarti kinatah emas itu kalau zaman sekarang mungkin naik pangkat atau penghargaan seperti itu. Ya, seperti lebih ke penghargaan mungkin. Dan Mungkin- ada lagi dulu tuh ada versi lagi bahwasanya dulu orang-orang dulu mungkin zaman kolonial ya Mas ya itu untuk apa itu delik nih istilahnya apa? Menyembunyikan. Menyembunyikan emas tuh waktu seumpama ada razia kolonialisme ini. Nah, ini dipasang di keris Mas supaya tidak tahu oleh para company Belanda. Oh, disembunyikan di keris. Iya, dibilah keris. Oh, iya, Itu iya. ada versi seperti itu. Iya iya. Keris itu kan dari berbagai zaman itu ada bentuk-bentuk, Ya. terus apa ya warongko, Ya. terus kalau yang pola-pola itu apa namanya mas? Pamor. Pamor Ya. itu beda ya dari berbagai zaman. Jadi semakin tua itu semakin mahal atau gimana? Ya enggak, Mas. Acuannya harga keris itu gimana? Kalau acuannya tuh lebih ke material garap. Material garap ke sama keutuhan barang seperti itu, Mas. Jadi enggak selalu yang tua yang mahal atau semakin tua semakin mahal, enggak. Tapi kan ada yang
sudah sepuh zaman apa tapi masih utuh itu kan lebih mahal kan pastinya. Nah, mungkin itu cenderung lebih ke betok mas. Betok Ya. Jadi jadi gini, keris atau pusaka itu kan berawal dari senjata tikam. Senjata tikam. Senjata tikam itu reliefnya ada di Borobudur berupa katga. Zaman Wangsa Sanjaya sama Sailendra itu jadi berawal dari senjata tikam. Dengan perkembangan zaman berubahlah menjadi pusaka seperti keris. Jadi sekarang tuh keris bukan sekarang juga, dan dulu itu bukan untuk alat perang, melainkan pusaka, simbol kita, simbol diri istilahnya. Seperti itu. Berarti kan simbol diri itu kalau zaman dulu itu pria itu harus punya pusaka untuk ageman lah istilahnya. Iya. Untuk pelengkap. Mungkin kalau sekarang jam tangan kayak gitu. Ya bisa jadi. Bisa jadi. ATM juga bisa jadi. Oh bisa jadi ATM ya. Itu untuk Pastura untuk bisnis mungkin. Nah gitu mas. Selain bisnis di keris, itu Mas Tura bisnis di apa lagi? Maksudnya barang-barang selain keris ada nggak? Ya kita Khusus antikan ya? kalau antikan, cuman kalau aku sementara ini mas ya, antikan nih, barang antik itu lebih cenderung ke besi aji atau keris atau pusaka atau sanaji daripada yang mebel seperti kayu-kayuan, mungkin apa rumah joglo, interior dan lain-lain. Lebih ke sanaji. Sanaji ya, sama batu tetap ya? Ya tetap. Cuman meskipun sekarang nggak musim tetap ada yang tetap, cuman sekarang tuh kan yang bagus, yang laku istilahnya, nggak kayak seperti dulu waktu populer. Apa itu namanya? Sekarang yang kualitas bagus yang laku. Contohnya apa? Safir, bulu safir kayak gitu. Ya seperti itu ya, bulu safir, diamond, ruby. Oh ada diamond juga? Ya berlian. Nah, berlian kan itu juga tergantung karatnya atau gimana? Ada karatnya juga? Karat. Maksudnya apa ya, kemurnian gitu ada nggak? Oh ya, jadi yang KW1, KW2? ada mas. Ada ya? Sekarang tuh permata tuh wah, tembakan, prosesan dan treatment, wah itu canggih sekali. Maksudnya sulit kalau kita nggak belajar dengan jeli, teliti itu wah bisa. Kan ada labnya juga sih mas? Iya mas, dan lab itu kan menganalisis nggak 100%. Oh, Terkadang lab A sama lab B itu beda. Jadi sebenarnya alat itu yang paling ampuh itu ya ada dua mas, mata kita sama otak kita. Oh berarti kalau bisa disimpulkan itu dari berbagai pengalaman di lapangan. Nah, seperti itu. Terus ngomong-ngomong mas, dalam proses diantikan itu kita kan Mas Tura tadi bilang di dunia kejawen atau antikan itu kan 80% ya tadi. Itu modus seperti itu. Contohnya oknum itu tadi. Oh iya. Nah itu pernah nggak Mas Tura mengalami kayak gitu? Wah. Ditipu orang atau apa ya? Semacam dijelekin orang gitu pernah nggak? Maksudnya dikira dimodus lah, itu. dimodus lah. Bukan dikira, maksudnya dimodus orang gitu pernah nggak? Pertama kali. Oh, ya, gitu. jadi gini mas, nggak pernah. Jadi ya itu tadi mas, kembali lagi. Oh dulu pernah mas, dulu. Nggak salah SD kelas 4. SD kelas 4. SD kelas 4 tuh pernah ada orang pedagang jual semar mesem. Bahannya gembreng mas, ya dulu masih. Nah waktu dulu kan SD. lihat gitu kan, wah ini berkhasiat dan sebagainya. Iya, itu waktu dulu belum tahu apa-apa, masih kelas 4 ke kelas 5 SD. Ada orang keliling itu katanya bisa memikat cewek sama bulu perindu itu mas jualnya. Nah bumbu-bumbu itu kan itu. Iya, bisa buat pengasihan dan lain-lain. Ya saya beli, tertarik waktu itu kan, masih belum tahu apa-apa. Pernah. Lah itu gimana mas? Keberuntungan ya itu mas, kelas 6 SD mau SMP daftar kelas 1 itu saya mengenal sesosok ya guru spiritual lah istilahnya. Saya membimbing. Nah, dari situ belajar. Kalau sampai sekarang kalau untuk lebih ditipu yang apa itu, yang seperti kayak Gus Samsudin yang sampai mengeluarkan biaya sekian banyak belum pernah. Ya karena saya dari kecil udah belajar gitu, kartunya sudah tahu semua. Akhirnya hafal ya? Iya.
Ya pernah orang itu tanya apa itu namanya, pernah ngobrol dia nggak tanya ini keris bisa gini gini gini, ya saya menghormati mereka ya cuman mesem aja, oh ngoten nggih gitu. Biasanya ya cuman gitu, udah saya nggak langsung berlawanan itu enggak, kecuali kalau dia memang ngajak debat ya saya ada ini seperti itu. Untuk pembuktian. Apalagi ini teman-teman, tahun 2024 tahun politik ya kan. Pasti nantinya banyak Gus Samsudin yang lain yang pastinya akan membumbui sebilah keris ini. Ini gini ya megangnya. Sebilah keris ini untuk khasiat-khasiat demi jabatan. Mungkin seperti itu Mas Tura. Ya, apa Mas Dio pernah mengalami? Oh, kayaknya dulu pernah. Nah, kebetulan saya sama Mas Tura ini aktif di kemarin kita membuat komunitas Bhinneka ya Mas Tura. Ya, Panji Bhinneka lebih Panji yang Bhinneka. ungkap. Ya, alhamdulillah kita kemarin pas ngadakan festival keris, pameran keris itu awal akhir-akhir Covid mau selesai. Ya. Nah, kita hampir tidak diizinkan karena berbagai event belum ada. Di luar kota waktu itu sudah ada kan Mas? Waktu itu. Oh, di Malang itu dibatalkan kalau nggak Iya, salah? dibatalkan di Nah, kita mall. berani mengadakan Mengadakan. itu dan sukses. Alhamdulillah. Dan setelah kita mengadakan, berlanjut kegiatan kebudayaan itu terus berlanjut, dan mungkin Mas Tura juga banyak circle di situ. Ya. Alhamdulillah Mas Tura ini bisa mengayomi semua lintas budaya, lintas komunitas, Tas agama. dan itu memang ide saya untuk mendirikan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini luar biasa Mas Tura ini. Dedikasinya masih muda tetapi peduli dengan sejarah dan kebudayaan. Nah, gini Mas, ngomong masalah sejarah dan kebudayaan, ada nggak misi khusus Mas Tura dalam waktu panjang atau dekat untuk sejarah dan kebudayaan? Ya, kita terus berjuang dalam melestarikan, Mas. Sementara ini saya lagi mengurusi ada tradisi. Dan kebijakan itu sudah keluar untuk membentuk lembaga adat desa di sebuah desa-desa atau wilayah-wilayah. Dan juga ya gini loh Mas, maksudnya tuh yang jati diri ning bangsa tuh ya sangka budaya. Kan seperti itu, maksudnya lokal kita untuk mengekspos supaya berkembang, dan kita kan banyak suku, ras, agama Ya. dan lain-lain. Itu Betul. suatu keistimewaan dan banyak tradisi, budaya, seni, Keanekaragaman ya. keanekaragaman yang perlu kita ekspos supaya jangan dikaburkan. Betul. Seperti itu, Mas. Padahal kita itu mempunyai beratus-ratus pulau, beribu-ribu mungkin suku Iya. bangsa, bahasa. Nah, itu luar biasa bisa kita bisa bersatu. Dan itu memang warisan kita pernah di masa kejayaan, teman-teman, di masa kejayaan Majapahit, Iya. yang mana kata Bhinneka Tunggal Ika itu ditemukan, dan ada versi sejarah, entah referensinya dari mana ya. Bhinneka Tunggal Ika itu istilahnya, idenya atau Pokok gagasannya. bahasa Jawanya wangsitnya itu berada di Tulungagung. Nah, Ya. mungkin itu akan kita kuak lagi ya Mas ya, dengan Ya. narasumber-narasumber yang kredibel yang lainnya setelah Mas Tura. Terus ngomong-ngomong Mas Tura tentang visi misi itu, selama ini kegiatan real apa yang sudah Mas Tura lakukan di komunitas-komunitas atau event-event seperti itu? Ya, sementara ini ya kita mengedukasi dan juga mengadakan kegiatan pameran dan bursa seperti itu. Ya, ada kita seminar-seminar kecil terkait apa itu Tosan Aji, mengikuti seminar. Ya, sementara masih itu, Mas. Bisa itu Mas praktekkan untuk cara menjelaskan keris dari sisi warangka atau dari sisi pola. Kalau pola apa Mas namanya? Pamor. Pamor, dari sisi Iya. pamor, dari sisi materi besinya bisa dipraktekkan mungkin ke teman-teman. Ini maksudnya dalam segi gimana? maksudnya? Bisa ditunjukkan ke kamera mungkin ini apa atau apa gitu. Oh iya.
Jadi kita belajarkan ke budaya Pasemon tadi mas Ya. ya, budaya yang tersamarkan tadi. Terus caranya memegang itu teman-teman itu Oh. juga khusus. Ya. Ini ada caranya sendiri. Coba Ya, Mas. jadi ini kita berawal dari memegang. Nah. Mas ini ngelihat keris ini ada berapa? Satu. Satu ya? Ya. Seumpama kalau kita lepas, nah, ini ada dua. Ada dua ya? Dua apa satu ini? Dua, tapi kan ini kerisnya. Nah, jadi ini Satu kesatuan. warangka. Nah, Oh, iya, Curigo iya. manjing warongko seperti itu mas. Kita dengan Tuhannya. Iya, iya, iya. Nah. Berarti keris itu teman-teman itu bukan hanya bilahnya saja. Iya kan? Mas? Ya. Tapi juga warangkanya itu Nah, satu kesatuan. Satu Oh, iya. kesatuan. Dan seperti ini lagi kita tutup lagi. Ini mas melihat yang ujung yang mana? Yang ujung yang ini. Ya ujung ya di atas loh mas. Oh, yang di atas. Namanya ujung kan di atas. Oh, iya, iya, iya. Kalau bawah kan pangkal. Nah, kita lepas lagi. Nah. Kalau ini yang ujung yang di- mana? yang atas ini. Yang atas ini. Liuknya yang paling atas ini. Ya? Yang liuknya atas ini kan. Yang Ya. ujung kan? Heeh. Nah. Nah. Kalau kita masukkan gini kan yang ujung ada di mana? Kerisnya tadi. Kerisnya. Ya. Kalau yang gini, yang ujung yang ini. Gimana? Yang atas ini. Yang ujung. Yang gini yang atas kan. Ah. Nah, jadi Tuhan itu kan tidak mempunyai awal dan akhir. Iya. Seperti itu makna filosofinya. Mas. Oh. Nah, Berarti keris itu makna filosofisnya sangat mendalam. nah, dan kita lagi jadi kita dalam membuka keris, mengasihkan keris itu juga ada attitude-nya istilahnya, etika, adabnya. Ada etikanya ya pasti. Betul, dan ada tata caranya. Seumpama kita membuka keris itu seperti ini, Mas. Dan kita harus bisa memegang, kalau bisa jangan bersentuhan sama pinggirnya ini, Mas. Oh. Nah, takutnya nanti kalau ini nanti rusak, waktu kita hunus, kita bisa kebeler istilahnya. Oh, iya, iya, iya. iya. Nah, dilihat dulu. Untuk keamanan ya. Ah, betul. Dan ini kita hunus ini yang kita keluarkan rangkanya. Nah. Dan membuka keris ini nggak boleh setengah-setengah, Mas, langsung dibuka. Oh, langsung dibuka. Ya, diangkat. Istilahnya uluk salam atau menghormati. Gitu. Lalu dilihat. Iya, iya, iya. Kalau semua mau megang, kalau sudah warangan ya lebih kuku gini mas, jangan dipepek nanti bisa karat kena minyak Ya. tangan. Selain itu kan itu ada bahannya kayak apa ya? Semacam obatnya gitu. Untuk kalau di Jamas itu Oh itu warangan mas. warangan, Ya, warangan. warangan. Itu kan bahannya arsenik kan, ya, beracun. ada Jadi unsur arseniknya, itu betul. harus hati-hati teman-teman. Nah, ngopi dulu mas. Siap. Oke, karena ini acara Santai. ngopi bareng, kita tidak tegang sambil ngopi. Nah, ini kan ada pola. Ini namanya yang dinamakan warangan. Sorry, apa tadi? Pamor. Pamor. Oh, iya. Pamor itu istilahnya ini ada guritan-guritan seperti batiknya. Semacam pola, teman-teman. Nah. Pamor itu. Jadi dari segi bahan itu kan ada dua unsur mas, unsur bumi dan dari unsur angkasa. Ya, ya. Dan itu ada makna sendiri kalau orang Jawa namanya ibu bumi bopo angkasa. Ya, ya. Min plus misalnya energinya seperti itu. Dan ada juga yang berbahan nikel, pamor itu. Oh, ada yang berbahan nikel. Ya nikel juga. Dan juga leluhur kita dulu tuh sangat luar biasa bisa menyatukan dua logam itu. Ya. Teknologi tinggi. Metalurgi. Metalurgi. Dan keris ini kan juga ada beberapa rician. Rician itu apa ini?
bentuk-bentuknya ini loh Mas. Di Iya, sini iya. ada sekar kacang, di sini ada gonjo, di dalamnya sini ada peksi. Ini ada sogoan, sini ada serawean. Dan keris itu ada dua bentuk. Iya. Luk sama yang Mas Dio tahu mungkin. Lok sama yang lurus. Jadi gini Mas, keris itu sebenarnya nggak ada yang lurus, tapi leres. Karena keris itu mempunyai condong leleh. Kita lihat ini keris itu Oh lebih iya, iya. cenderung, seperti, Doyong. itu ada makna filosofinya sendiri. Seperti padi, ilmu padi. Semakin berisi maka dia akan Semakin merunduk. Betul. Ya itulah ajaran-ajaran leluhur kita yang ditorehkan di dalam sebuah besi. Seperti itu Mas. Hanya arti-artinya. Dan kembali lagi di budaya Pasemon. Budaya yang tersamarkan. Jadi awal mula terjadinya kehidupan. Nah, seperti itu. Di sini ada gonjo. Jadi gini, kembali lagi kita membuat besi, membuat sebilah keris itu awal mula kita membuat gonjonya dulu Mas. Gonjo itu Ya, apa? gonjonya ini. Oh iya, iya. Lalu disesuaikan dengan bilahnya. Gonjo ini sebagai perlambangan perempuan, ibu. Dan peksi ini sebagai perlambangan bapak. Jadi Linggayoni lah. Ada Linggayoni di situ. Masalah tumbul kehidupan. Luar biasa filosofinya kalau teman-teman tahu. Jadi kalau menurut saya sih jangan melihat keris dari sisi mistisnya teman-teman, tapi dari sisi filosofinya dan dari sisi seninya. Kayak Mas Tura ini melihat dari sisi seninya seperti itu. Terus untuk ini bisa dijelaskan Mas Tura ini jenis apa, lalu pamornya apa, warangkonya gimana? Kalau jenis ini masuk ke dapur Mas ya. Dapur itu nama jenis. Dapur itu nama jenis. Jenis keris. Jenis keris itu namanya dapur. Ini masuk ke carita keprabon. Dapur carita keprabon. Mungkin Mas Dio kalau nanti mau jadi G1 legislatif. Wah, ini bumbunya Gus Samsudin ini. Jadi kalau Gus Samsudin kan lebih ke atraksi Mas. Kalau ini kan iya. doa. Doa. Energi lah ya. Seperti itu. Ini dapur carita keprabon. Itu leluknya 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Hampir mirip dengan keris Abu Inten. Hampir mirip Mas. Hampir mirip. Bedanya apa Mas? Bedanya lebih ini Mas. Apa ini namanya? Ininya, kok lupa aku. Sini kayak ada lebih desok gitu loh Mas. Lupa lebih saya. Lengkung gitu. Di sini kalau kok bisa sedetail itu tuh Mas Tura bisa menjelaskan itu gimana tuh? Ya ada buku pakemnya sendiri Mas. Buku pakem dapur keris itu juga ada. Seperti itu. Pamornya, kita bilang pamornya ini kayaknya awal mulanya was mutang Mas. Cuman sekarang jadi ceprit karena korosi. Karena korosi. Faktor usia atau faktor perawatan dulu mengapas lah istilahnya pamornya. Seperti itu. Sekarang ya jadi ceprit atau jadi ya was mutah bisa. Iya. Itu melihat loknya itu bisa diidentifikasi apa enggak berdasarkan lok berapa itu enggak bisa ya. Mengidentifikasi gimana maksudnya? Maksudnya dengan lok 5 itu namanya apa? Enggak bisa ya, harus satu kesatuan itu tadi dapur. Jadi ya kok 11 itu enggak cuma satu jenis. Cuman ada perbedaan di beberapa rician itu tadi. Iya. Terus gini Mas, keris itu tadi kan ada warangko. Ya. Warangko itu gimana penjelasannya? Kayu
Kayunya itu namanya Ah, kayu, jenis kayu apa jenis sih? kayunya itu memang ada yang memang warangkonya asli dari zaman dulu atau kebanyakan baru? Ya kalau kita ngomong dulu tuh maksudnya dulu di era mana mas? Mungkin Maksudnya kalau misalkan ini keris apa tadi? Carito ke Prabon, Carito ke Prabon. Ini warangkonya ada jenisnya nggak? kayunya maksudnya. Ah, Atau ini jenis kayunya ini Timoho mas. Nah, jadi warongko ini namanya ladrang, ladrang Solo, gagrak Solo. iya iya iya. Ada lagi yang hampir mirip kayak ladrang Branggah, itu gagrak Jogja. Berangga. Ya, namanya Branggah. Ya sama, hampir cuman lebih kecil. Namanya Branggah kalau di Jogja. Kalau ini pakemnya pakem Solo. Oh. Ada pakem-pakemnya. Iya, ada pakem dan ada banyak jenis dan juga ada filosofi. Jadi ladrang itu nggak filosofi. cuman ini, ya seperti itu. Nah, maksudnya gini mas, misalkan ini warangko kan, Ya. ini keris. Nah, kalau ini kan keris pasti peninggalan zaman dulu. Ya, Ada apa enggak ini warangko ini yang memang dulu dari zaman dulu juga atau ini buatan baru gitu mas? oh, kalau kita bilang dulu waktu seumuran sama Kerisnya? bilah pusaka, Ah. nah, sama bilahnya itu nggak ada mas rata-rata ya jarang ada. ditemui karena sudah ya Rusak. namanya kayu ya, yang namanya kayu mungkin dimakan orang atau gimana kalau kita berapa ratus tahun yang lalu mungkin rata-rata kebanyakan udah hancur dan kita perbarui lagi mungkin zaman Belanda, zaman kolonial, zaman Hamengkubuwono ke 1, 2, 3 itu mungkin yang masih utuh-utuh. Masih utuh ya? Nah, Tapi kalau zaman Majapahit, zaman apa itu kebanyakan. kemungkinan besar sudah rusak Mas. Lah, yang saya heran waktu zaman Majapahit itu Ya. kan jauh lama dulu kan. Ya. Nah itu kok bisa masih kerisnya sampai sekarang, bahkan ada yang masih utuh. Ya. Itu proses penemuannya gimana? Mas? Maksudnya penemuan dengan Misalkan gini, ada keris era Majapahit ya. Ya. Terus sekarang istilahnya ageman itu dipegang oleh seseorang dan masih utuh. Ya. Itu gimana itu? Ya berarti gini Mas. Orang-orang pemiliknya orang-orang dulu-dulu itu dia benar-benar cara menyimpannya baik, merawat pusaka baik. Kalau masih utuh-utuh seperti itu Mas. Lah, berarti dia turun. Iya, seperti itu dan paham merawat pusaka supaya tidak karat terutama seperti itu supaya tidak korosi Iya, iya. dan Ada nggak mas koleksi yang sepuh masih utuh ada? sementara ini era-era Majapahit ada Masih Kalau- utuh atau ya sudah? ya masih lumayan utuh 80%, 80% Wah, lumayan. utuh ya bahkan 90% utuh. Kalau sementara ini yang seperti belakang sebelum Majapahit, Singosari, Jenggolo dan lain-lain itu masih kosong, laku, termahar istilahnya. Itu yang lebih lama lagi kan? Iya, Singosari sama Majapahit kan dulu. dulu Singosari. Nah, lebih dulu lagi ke zaman Kediri, Panjalu, Jenggala. Lah dari bentuk kerisnya saja sudah beda kan mas? Ya, Kalau zaman Kediri gimana, ya Majapahit gimana? materialnya juga beda. Materialnya juga beda. Ngomongkan masalah keris mas, Ya. tuah, ngomongkan kita tuah secara ilmiah itu mengandung energi-energi tertentu kan? Itu bisa dijelaskan dengan ilmiah apa enggak dari kacamata Mas Tura? Hmm. Jadi gini mas, apa itu rata-rata kan identik dengan jin dan lain-lain. Sebenarnya gini mas, keris itu kan suatu doa, harapan, siratan, empu yang ditorehkan dalam sebuah besi yang mengandung makna luhur seperti tadi. Nah, dan dari segi bahan pun itu sudah mengandung energi. Dari bahan sudah mengandung. Iya. Karena itu meteor kan ya? Iya. Bahan dari langit Dan istilah. bumi. Ya, Dan bumi. Ya logam-logam tadi. Sekarang HP itu menjadi sebuah Ya. energi. Ya. Plus ditambahi doa-doa empunya Nah, dan seperti juga itu. membuatnya dulu tidak sembarangan. Hmm. Membuatnya itu ya ada upacara-upacara tertentu, ritual-ritual adat tertentu, mencari hari tertentu seperti itu mas. Yang namanya pusaka itu kan pembuatannya kan beda Iya, iya. dari pada yang lain.
lebih ke istilahnya sakral. Seperti itu. Kalau dihubungkan dengan folklore atau cerita rakyat, mungkin Mas Tura pernah dengar keris Empu Gandring. Iya. Itu menurut Mas Tura itu benar-benar terjadi atau cuman cerita dongeng belaka? Kalau kita Empu Gandring saya lebih ke ada Mas. Jadi kan ada di itu di kitabnya tuh apa namanya? Sutasoma. Apa iya mungkin ditulis di apa ya kurang tahu, dan bukti-bukti sejarah itu ada. Oh, ada bukti. Iya, Kenaro itu ada. Jadi dulu Empu Gandring itu kan membuatnya kalau nggak salah Mas ya, ini sedikit banyak tahu, mungkin detailnya belum tahu. Kalau di sejarah kan ketika membuat keris, ya kan. Nah, ini dari Tunggul Ametung. Ya, Nah, istrinya Gen Dedes kan gitu. Nah, Kenaro suka dengan Gen Dedes. ya. Dan dia apa itu memesan lah keris ke Empu Gandring untuk mau Tunggul Ametung tadi membunuh istilahnya. Membunuh, ya. Nah, pesenlah, ditunggu sampai beberapa bulan belum selesai. Nah, diambillah sama Kenaro. Ya. Di waktu itu dalam sejarah tertulis masih berupa kodokan. Kodokan itu awal mula menjadi sebilah keris, Mas. Dia kan ada tahap-tahapannya. Hampir menjadi sebilah keris, masih setengah istilahnya, setengah. Namanya kodokan ya. Diambil kan nggak boleh sama Empu Gandring dulu ya. Ditikamlah Empu Gandring. Dan waktu itu sempat mengeluarkan sabdo. Sumpah serapah. Sumpah serapah atau sabdo bahwasanya itu nanti keris bisa Malati lah. Malati sampai ke 7 turunan. Dibawalah sama Empu Gandring. Empu Gandring apa? Kenaro. Kenaro. Nah, waktu itu Kenaro juga cerdas, Mas. Maksudnya nggak ditikam langsung si siapa Tunggul Ametungnya. Dikasihkanlah ke siapa namanya? Patihnya Kebu siapa? Kebu Iwa. Apa ya siapa gitu Mas ya. Itunya dikasihkan ke patihnya. Nah, itu sama apa itu patihnya itu dipamerkanlah kepada masyarakat. Wah, saya punya keris barusan dapat. Seperti itu, akan pesan dikasih, dibalas tidur disandingkan. Diambillah sama Kenaro untuk membunuh Tunggul Ametung waktu tidur. Nah, lalu keris benda itu dikembalikan ke itu tadi patihnya tadi, kan otomatis masyarakat tahunya itu yang punya kan patihnya itu. Oh, berarti itu ya, mengadu domba. Semacam seperti itu. Seperti itu. Kan ya tahunya yang punya kan itu. Ya, dibunuhlah ya dengan keris itu tadi, dan berupa kodokan tadi ditikamlah si patihnya itu sama Tunggul Ametung. Sama Kenaro. Ya, kalau tidak Kenaro anaknya Tunggul Ametung kalau nggak salah. Oh, malah gitu. Ya, ditikamlah dan itu berlanjut seperti itu, membawa malapetaka seperti itu. Nah, sampai Kenaro-nya. Ada pelajaran kan pasti Mas dari situ. Iya. Jadi dari sebilah keris, bukan kita lihat kerisnya, tapi dari sikap kita. Sikap kita itu mengandung energi. Ucapan-ucapan doa itu mengandung energi. Jadi setiap ucapan kita kalau bisa kita jaga ya Mas. Iya. Itu. Macam itu. Itu sejarah yang mana bisa kita ambil sebagai pelajaran. Terus mungkin Mas Tura dari proses mengenal keris. Iya. Dari proses mengenal keris itu pernah mendapatkan penghargaan apa enggak? Penghargaan dalam arti gini, pernah jadi juri kan kalau nggak salah. Oh, kalau keris bukan Mas. Kalau itu batu. Oh, batu ake. Ya, batu pirus terutamanya. Oh, juri pirus ya dulu pernah mewakili Tulungagung dan juga Jawa Timur. Iya. Juri di Tulungagung ya pernah sama teman-teman. Dan Mas Tura termuda ya?
waktu dulu termuda Mas, seluruh Indonesia. Termuda, ya? Iya. Terus yang mengikuti jejaknya Mas Tur ada nggak Maksudnya di dunia kerisauan antikan gini? Yang seumuran Mas Tura? kalau sekarang ada, Iya. cuman bukan yang selalu aktif seperti itu Mas. Cuman ya seneng gitu. Ya, senang ada, mulai ada. Terus itu Mas Tura, ilmu-ilmu seperti itu tadi, kalau teman-teman pengen belajar ke Mas Tura bisa ya? Langsung ke Mas Tura. Ya, Sharing-sharing lah. Ya. Nah, kebetulan Mas Tura ini orangnya ramah, terbuka teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar di IG-nya Mas Tura apa namanya Mas? IG-nya Turawahya_W, IG pribadinya. Turawahya_W ya. Ya. Di bawah sini teman-teman ya, Turawahya_W. Nanti diklik aja di DM. Mas Tura ini orangnya terbuka, open. Kalau teman-teman mau belajar, sharing, istilahnya sharing-sharing, kita siapa Mas Tura ini bisa menjelaskan kepada teman-teman yang teman-teman butuhkan seperti itu. Gitu kan Mas Tura ya? Iya. Terbuka ya, maksudnya Sangat Mas terbuka. Tura ini mempunyai misi yang sangat luhur, mempunyai misi untuk melestarikan kebudayaan kepada terutama generasi muda milenial ya. Generasi muda. Kalau yang tua-tua kan pastinya sudah apa ya? Istilahnya masalah antik kan sudah tahu lah. Tapi generasi muda ini mungkin Mas Tura bisa nanti untuk menjelaskan seperti itu. Mungkin Mas Tura dari apa pengalaman-pengalaman Mas Tura ini tentang perkerisan dan dunia Jawa, itu ada nggak saran kepada teman-teman generasi muda untuk lebih maju, untuk mengenal budaya dan sejarahnya itu sarannya gimana? Harus bagaimana? Ya kita terutama harus optimis Mas. Optimis, jangan sampai minder. Ya memang ada cuitan-cuitan orang. Saya berbusana Jawa ini dikira dukun lah, dikira gini lah. Jadi mental kita yang harus kuat. Oh, mental ya? Iya, terutama mental. Ya banyak cibiran-cibiran di luar. Wah, dikira wah macak dukun lah gini. Banyak. Ya kita terus berjuang, ya namanya kebaikan juga. Mungkin mereka tuh kan menyibir gitu kan, mereka tidak tahu. Kalau sudah tahu pasti dia diam. Iya. Seperti itu kan. Ini kan hal positif seperti itu. Nah, kita harus terus melestarikan di era-era global gini, era-era teknologi maju, dan mungkin kita bisa lebih luas Mas ya di sosial media. Siap. Seperti itu. Oke teman-teman, begitu diskusi ngopi bareng bersama Mas Tura. Nantikan diskusi ngopi bareng, sambung bareng tokoh-tokoh yang lainnya.